Sebab-sebab kemunduran umat. Rasulullah sebagai uswah hasanah dihantar dan ditarbiyah oleh Allah dengan manhaj nubuwah, atau kita sebut dengan pola dasar sistematika wahyu. Salah satu karakter orang yang bersistematika wahyu adalah maju dan dinamis. Namun realitas pribadi umat Islam saat ini mengalami kemunduran. Sebab-sebab kemunduran umat. Al-Quran benar-benar mencerahkan dan membuat perubahan besar. Suku yang tinggal di padang pasir dan semula tak diperhitungkan peradaban itu, sejak tersentuh ajaran Islam tercerahkan dan bangkit, bahkan menjadi guru peradaban dunia. Namun realitas saat ini sungguh jauh berbeda. Guru peradaban dunia itu saat ini telah mengalami kemunduran dan kelemahan yang dipermainkan musuh-musuhnya. Hampir semua aspek kehidupan, Ipolek Sosbud, umat Islam tidak lagi menjadi subjek penentu, bahkan banyak menjadi objek penderita. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran umat. Yang pertama, lemahnya iman. Iman adalah kekuatan untuk berbuat kebenaran dan kebaikan. Lemah iman, lemah pula dorongan berbuat kebenaran dan kebaikan. Pada saat iman kuat, seseorang akan bisa menjaga diri dari dosa. Tetapi saat iman lemah, manusia akan dikalahkan oleh hawa nafsunya dan tidak segan untuk berbuat dosa. Bahkan iman tidak hanya berkurang, bahkan bisa lepas dari seseorang. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tidak ada pezina yang di saat berzina dalam keadaan beriman. Tidak ada pencuri yang di saat mencuri dalam keadaan beriman. Begitu pula tidak ada peminum arak di saat meminum dalam keadaan beriman. Kemunduran umat ini juga disebabkan oleh lemahnya iman yang sudah merata. Saat iman umat melemah, maka kebenaran dan kebaikan Islam pun ikut melemah. Di sanalah umat mulai rapuh. Meski mungkin memiliki kekuatan dalam hal materi yang berlimpah, kekuatan itu malah bisa jadi bumerang yang menghancurkan bila dalam keadaan lemah iman. Banyak dari umat Islam yang syahwat dan nafsunya menjadi warna utama dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sampai-sampai dominasi syahwat ini manusia diperbudak dengan kesenangan dunia dan melalaikan tempat kembali di akhirat. Ini semua sebagai akibat lemahnya iman. Jadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Surat Ali Imran ayat 14. Sesungguhnya dalam ukuran yang masih proporsional, mencintai keluarga, anak-anak, harta adalah wajar. Tetapi hal itu tidak boleh melampaui batas sampai mengalahkan kecintaan kepada Allah, Rasul-Nya, dan perjuangan di jalan Allah. Sebagaimana firman-Nya, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Quran Surat At-Taubah ayat 24. Dari Sauban berkata, bersabda Rasulullah, hampir saja kaum-kaum mengelilingi kalian sebagaimana orang-orang lapar mengelilingi sebuah hiasan di atas piring. Ada seseorang yang bertanya, apakah karena jumlah kami sedikit pada saat itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak, bahkan jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak. Akan tetapi kalian seperti buih di atas aliran air. Allah akan mencabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian dan melemparkan al-wahan pada hati kalian. Seseorang bertanya, apakah wahan itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut kematian. Yang kedua, berpaling dari Al-Quran. Umat Islam ini mundur karena tak lagi berpedoman pada Al-Quran. Tidak sedikit umat Islam menyimpang dari jalan yang lurus dalam persoalan akidah maupun ibadah karena berpaling dari Al-Quran.
Mereka mengamalkan keyakinan yang dianggapnya dari Islam, padahal sebenarnya bukan dari bagian Islam. Dari Abdullah ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat garis dengan tangannya, lalu bersabda, "Ini jalan Allah yang lurus." Lalu beliau membuat garis-garis di kanan kirinya, kemudian bersabda, "Ini adalah jalan yang sesat. Tak satu pun dari jalan-jalan ini kecuali padanya terdapat setan yang menyeru kepadanya." Selanjutnya beliau membaca firman Allah, "Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain." Bahkan tidak jarang juga dari umat Islam melaksanakan ajaran Islam yang tercampur dengan tradisi dan budaya jahiliyah atau kebatilan. Padahal Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 42 yang artinya, "Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui." Yang ketiga, malas ibadah. Malas ibadah di samping pertanda iman yang menurun, juga mulai dikuasainya jiwa oleh hawa nafsu. Bahkan malas ibadah penanda salah satu penyakit munafik. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Surat An-Nisa ayat 142. Bila kebanyakan umat sudah bermalasan ibadah yang wajib, itu pertanda kemunafikan sudah merebak luas di masyarakat, dan kemalasan ibadah membuat kekuatan ruhiyah melemah. Kekuatan diri Allah akan hilang, akibatnya umat Islam akan mengalami kemunduran. Bagaimana umat Islam akan kuat jika ajarannya sendiri sudah diabaikan? Yang keempat, meninggalkan dakwah. Meski memiliki sumber daya yang besar, jika dakwah mulai ditinggalkan, umat tidak akan maju, tetapi justru malah akan mundur. Karena tidak adanya dakwah mengakibatkan munculnya berbagai penyakit kemungkaran di tengah masyarakat. Karena tidak ada lagi yang mengajak kebaikan, kebaikan akan tersingkir, dan sebagai gantinya kemungkaran akan merebak di mana-mana, karena tiada yang mencegahnya. Bahkan saat tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, Allah menimpakan pada umat itu, dan doa mereka tidak akan dikabulkan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kamu harus melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, atau jika tidak, Allah bisa segera menimpakan azab dari sisinya, dan ketika kamu berdoa tidak dikabulkannya." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Yang kelima, tidak terpimpin atau berjamaah. Umat Islam akan kuat saat terpimpin dan akan mundur saat tidak terpimpin. Berbagai kemunduran dimulai dari melemahnya kepemimpinan umat Islam. Bahkan eksistensi umat Islam akan terancam saat bercerai-berai dan tidak terpimpin. Sebagaimana kata Umar, "Tiada Islam kecuali dengan jamaah, dan tiada jamaah kecuali dengan kepemimpinan."